Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Smokeza Syafira. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Yang pertama ada pengertian dan jenis kehilangan produksi. Dalam dunia manufaktur yang sesungguhnya mustahil bagi kita untuk menghindari yang namanya kehilangan dalam proses produksi. Dan menurut penelitian Hansen dan Moon di tahun 2019, kehilangan ini bisa mencapai 5 bahkan sampai 15% dari total biaya produksi. Ini adalah angka yang cukup signifikan. Ada 3 jenis kehilangan utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada sisa bahan atau scrap, seperti kain perca di industri garment yang masih bisa dijual. Yang kedua ada produk rusak yang sudah tidak bisa diperbaiki. Dan ketiga produk cacat yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Lalu ada klasifikasi kehilangan dalam proses produksi. Ini terbagi 2. Yang pertama berdasarkan sifat kehilangan, yaitu ada kehilangan normal dan kehilangan abnormal. Kehilangan normal ini maksudnya adalah kehilangan yang tidak dapat dihindari dan terjadi dalam batas toleransi yang wajar. Lalu ada kehilangan abnormal. Ini adalah kehilangan yang terjadi di luar batas normal dan mencerminkan inefisiensi. Ada sifat yang kedua berdasarkan bentuk kehilangan, yaitu sisa bahan atau scrap, lalu produk rusak atau spoilage, dan produk cacat atau defective units. Nah, akuntansi untuk sisa bahan atau scrap itu kita bisa memiliki alternatif pencatatan. Seperti contoh, ketika perusahaan menjual sisa bahan seharga Rp5 juta, kita bisa mencatatnya sebagai pendapatan lain atau sebagai pengurangan biaya overhead pabrik, atau bahkan sebagai pengurang produk dalam proses. Pilihan mana yang digunakan tergantung pada kebijakan perusahaan. Yang penting konsisten dalam penerapannya. Nah, akuntansi untuk produk rusak, perlakuan akuntansinya berbeda antara yang normal dan abnormal. Untuk produk rusak normal, biasanya kita perbandingkan ke BOP, sedangkan untuk yang abnormal kita akui sebagai kerugian periode berjalan. Perbedaan ini penting karena akan mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi. Akuntansi untuk produk cacat itu sama seperti produk rusak. Produk cacat juga dibedakan antara normal dan abnormal. Untuk produk cacat normal, biaya perbaikannya kita bebankan ke BOP, sedangkan untuk yang abnormal kita akui sebagai kerugian. Sebagai contoh, jika biaya perbaikan mencapai Rp260.000, untuk yang normal kita debit ke BOP aktual, sedangkan untuk yang abnormal kita debit ke akun kerugian. Lalu bagaimana dampaknya terhadap harga pokok produksi? Kehilangan normal akan meningkatkan harga pokok per unit karena biayanya dibebankan ke semua unit yang diproduksi. Sedangkan kehilangan abnormal tidak mempengaruhi harga pokok produksi karena langsung diakui sebagai kerugian. Pemahaman ini krusial untuk memastikan perhitungan harga pokok produksi yang akurat. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, perlakuan akuntansi berbeda dengan setiap jenis kehilangan. Yang kedua, pembedaan antara kehilangan normal dan abnormal sangat kritis untuk akurasi harga pokok produksi. Yang ketiga, pengendalian kehilangan membutuhkan kerjasama antar departemen. Untuk itu, saya merekomendasikan ada 3. Yang pertama, penetapan standar kehilangan normal yang realistis. Yang kedua, implementasi sistem akuntansi yang memadai. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.